Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilahkan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu sehat walafiat ya. Nah, terlebih dahulu sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Oke, baik, hadir semua ya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui begitu banyak manfaat yang akan kita dapat dari materi yang kali ini kita bahas ya. Ada yang tahu bahwa materi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Mungkin ada yang tahu bahwa apa itu akuntansi sebagai sistem informasi? Ya, baik sekali. Anak-anak, perlu kalian ketahui juga bahwa pada pelajaran kali ini kita akan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Nah, selanjutnya Ibu akan mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, terlebih dahulu di sini Ibu akan menjelaskan apa itu akuntansi. Ibu berharap kalian semua dapat mendengarkan Ibu, sehingga apa yang Ibu sampaikan nanti kalian bisa menerapkan, kemudian bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian terima pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, kita langsung saja. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Jadi, bahwa akuntansi ini sangat berguna bagi mereka yang melakukan atau mengambil keputusan dalam suatu bisnis yang dijalankan ya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat akuntansi. Anak-anak, begitu banyak sekali manfaat dari akuntansi. Sini Bu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sehingga apa? Perusahaan yang dapat melakukan aktivitas utama pada flow chain secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua anak-anak, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa yang dihasilkan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang menjalankan bisnis ya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak sembarangan. Kita itu perlu memfilter apa yang akan kita ambil. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan sharing knowledge. Di sini juga sangat penting sekali dan manfaatnya itu sangat besar sekali. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya atau dari kalian ada yang belum paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Oke, semua sudah mengerti. Ibu rasa kita lanjut ya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pemakai informasi akuntansi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa saja pemakai informasi ya? Informasi akuntansi maksud Ibu. Nah, yang pertama itu investor. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa investor itu juga merupakan pemakai informasi akuntansi, di mana di sini untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual investasi mereka dengan sebuah perusahaan. Jadi, investor juga termasuk pemakai informasi akuntansi. Yang kedua yaitu karyawan. Mengapa juga karyawan termasuk pemakai informasi akuntansi? Nah, anak-anak, di sini juga karyawan di sini
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memberikan balas jasa, kemudian pensiun, kemudian kesempatan kerja. Yang berikutnya adalah kreditor. Di sini kreditor juga dikatakan sebagai pemakai informasi akuntansi karena untuk menilai kemampuan perusahaan apakah bisa mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai tanggal atau jatuh tempo. Kemudian pemasok. Anak-anak, pemasok juga sebagai pemakai informasi akuntansi. Mengapa demikian? Di sini pemasok di sini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang atas pembelian barang yang dibeli perusahaan pada saat sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Kemudian pelanggan. Pelanggan juga termasuk pemakai informasi akuntansi ya, karena untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya itu pemerintah. Di sini pemerintah untuk mengatur aktivitas perusahaan, kebijakan pajak, dan dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Selanjutnya masyarakat, anak-anak. Mengapa masyarakat juga sebagai pemakai informasi akuntansi? Nah, di sini masyarakat di sini untuk menilai perkembangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional. Kemudian manajemen. Nah, di sini manajemen untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah diambil dan sebagai salah satu bahan dasar untuk rencana ke depannya. Nah, anak-anak, itu tadi pemakai informasi akuntansi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, Ibu rasa kalian sudah mengerti semua ya. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Mungkin kalian bertanya-tanya, dalam suatu informasi akuntansi apakah harus memiliki kualitas? Tepat sekali. Di sini juga perlu bahwa adanya karakteristik kualitas informasi akuntansi ya. Yang pertama dapat dipahami. Mengapa dapat dipahami? Laporan keuangan anak-anak haruslah jelas dan mudah dimengerti. Dengan begitu, laporan keuangan dapatlah digunakan dan bermanfaat. Data itu dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam melakukan rencana ke depan. Ya, berarti dia juga harus dapat dipahami. Kemudian selanjutnya yaitu relevan. Mengapa harus relevan? Ya, agar bermanfaat, informasi haruslah relevan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, yang dimana artinya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Pemakai dapat membantu mereka dalam mengevakuasi masa lalu, masa kini, ataupun masa kedepannya, dan menegaskan atau mengkoreksi hasil evakuasi mereka di masa lalu. Nah, yang berikut yaitu harus materialitas. Nah, anak-anak, informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu keadaan. Mengapa keadaan juga termasuk karakteristik kualitas dari informasi akuntansi? Ya, karena agar bermanfaat, informasi haruslah andal, yang berarti bebas dalam pengertian yang menyesatkan, seperti kesalahan material yang dapat diandalkan, pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Selanjutnya itu penyajian jujur. Anak-anak, salah satu karakteristiknya itu yaitu penyajian jujur, di mana informasi haruslah disajikan dengan sejujur-jujurnya serta peristiwa lainnya. Contoh seperti neraca haruslah ditulis secara jujur. Kemudian transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban, atau ekuitas perusahaan yang pada tanggal laporan. Berarti di sini harus bersikap jujur. Kemudian selanjutnya itu substansi pengungguli bentuk. Nah, anak-anak, dalam melihat sebuah transaksi tertentu yang diutamakan adalah substansi dari transaksi atau peristiwa itu sendiri. Kemudian adalah netral atau netralitas. Anak-anak, informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai dan
tidak tergantung pada kebutuhan sendiri atau terdapat keinginan pihak tertentu. Berarti dia itu harus netral ya, tidak ada menitik beratkan pada satu pihak maupun pihak lain, berarti harus seimbang. Kemudian kepentingan sehat, salah satunya itu karakteristiknya tadi kepentingan sehat, di mana kepastian macam ini diakui dengan mengungkapkan kalimat serta tingkatan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan. Selanjutnya kelengkapan. Nah, kelengkapan ini juga merupakan karakteristik yang sangat penting, di mana informasi dalam laporan keuangan haruslah lengkap dan materialitas dan imbang, kesenjangan dan tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya akan mengakibatkan informasi yang tidak benar. Kemudian dapat dibandingkan, anak-anak. Yang terakhir dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan, kemudian pemakai juga dapat membandingkan laporan keuangan untuk perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja keuangan itu sendiri. Selanjutnya bidang-bidang dalam akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik sekali, kita lanjut saja. Kemudian akuntansi dibagi ke dalam bidang-bidang disiplin berikut. Mungkin ada yang tahu bidang-bidang akuntansi apa saja? Kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama akuntansi keuangan, kemudian pemeriksaan akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi internasional, akuntansi lembaga nirlaba, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan. Nah, itu tadi bidang-bidang dalam informasi akuntansi ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari tentang profesi akuntan. Nah, di sini terdapat berbagai profesi. Mungkin ada yang tahu apa saja profesi dalam akuntan? Baik, kita akan pelajari sama-sama anak-anak. Yang pertama, akuntan internet. Akuntan internet adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan sebagai karyawan yang menjalankan fungsi akuntansi pada perusahaan tempatnya bekerja. Berarti dia berada di dalam perusahaan ya. Kemudian akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan ya anak-anak. Kemudian akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah untuk menjalankan fungsi akuntansi demi kepentingan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BK, Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin akuntansi pada masyarakat melalui jaluran pendidikan. Akuntan pendidikan biasa berprofesi seperti dosen atau guru. Nah, itu kalian bisa perhatikan di sekolah kita ya. Begitu yang khususnya guru-guru IPS atau ekonomi ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan pelajari tentang etika profesi akuntan. Begitu banyak etika yang diterapkan dalam profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. Keempat, objektivitas. Kelima, kompetensi. Keenam, kerahasiaan. Ketujuh, perilaku profesional. Kedelapan, standar teknis. Ya, itu tadi ada 8 etika yang ada atau yang terdapat pada profesi akuntan. Nah, anak-anak, itu saja materi kita pada pagi hari ini ya. Berharap kalian sudah mendengarnya secara seksama dan dapat menerapkan di kehidupan selanjutnya. Nah, di sini Bu akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang kita bahas pada pagi hari, bahwa pada dasarnya akuntansi sebagai sistem informasi itu sangat bermanfaat sekali bagi baik itu para pembisnis, masyarakat, pemerintah, ataupun kita sebagai yang berada di lembaga pendidikan. Itu sangat luar biasa pendidikannya, manfaatnya yang kita peroleh. Nah, anak-anak, tugas akhir, Ibu akan memberikan tugas akhir kepada kalian. Di sini kalian akan mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan. Ini tugas individu ya, semoga kalian bisa mengerti.
Nah, akhir kata, Ibu harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, selamat pagi untuk kita semua.